Baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perkembangan pergerakan nasional Indonesia dalam bidang Budi Utomo dan Indi Spartij. Kepada teman Alin, saya persilahkan untuk menjelaskan. Yang pertama, latar belakang Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama yang berdiri di Indonesia dengan tujuan untuk memperjuangkan kemajuan bangsa melalui pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi ini didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo yang merasa prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang terjajah oleh Belanda dan tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu faktor yang mendorong berdirinya Budi Utomo adalah kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan bangsa dari penjajahan dan ketertinggalan. Pada masa itu, Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda dan rakyatnya hidup dalam keterbatasan baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Selain itu, ide-ide nasionalisme mulai berkembang, terinspirasi oleh gerakan-gerakan kemerdekaan di negara-negara lain. Budi Utomo mengedepankan tujuan yang lebih bersifat kultural dan edukatif pada awalnya, yakni meningkatkan kualitas pendidikan, terutama bagi kaum priyayi atau bangsawan, yang dianggap memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan pada waktu itu. Meski tidak langsung memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Budi Utomo menjadi organisasi yang membuka jalan bagi gerakan nasionalisme yang lebih besar dan menginspirasi organisasi-organisasi berikutnya, seperti Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan lainnya. 20 Mei sebagai hari lahirnya Budi Utomo kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, simbol semangat pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan kronologi organisasi Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh pelajar School Top Opleiding van Inland Sea Artsen atau Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Para pelajar tersebut terdiri dari Suradji, Muhammad Saleh, Suwarno A, Gunawan Mangkukusumo, Suwarno B, R. Gumbrek, R. Angka, dan Sutomo. Nama organisasi Budi Utomo diusulkan oleh Suradji dan semboyan yang dikumandangkan ialah India Forward atau Hindia Maju dan bukan Java Forward atau Java Maju. Berdirinya Budi Utomo ini bermula dari ide-ide Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Ia merupakan alumni Stovia yang sering berkeliling di kota-kota besar di Pulau Jawa. Ia berkeliling menyebarkan gagasannya mengenai bantuan dana bagi para pelajar-pelajar pribumi berprestasi yang tidak mampu melanjutkan sekolah. Ide itu kemudian diterima oleh Dr. Sutomo dan kawan-kawan dengan mendirikan Budi Utomo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, serta tidak bersifat politik. Kongres pertama Budi Utomo. Kongres pertama Budi Utomo dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 di Yogyakarta. Dalam kongres tersebut ditentukan susunan pengurus besar Budi Utomo, AD atau ART Budi Utomo, serta ditentukan juga kantor pusat Budi Utomo. Yang menarik dalam kongres pertama itu disepakati bahwa pendiri Budi Utomo yang merupakan pelajar Stovia menjadi pengurus Budi Utomo cabang Betawi. Ketua pengurus besar Budi Utomo dipilih RTA Tirto Kusumo dan wakilnya adalah Dr. Wahidin Soedirohoesodo. Sedangkan kantor PB berada di Yogyakarta. Pelajar Stovia yang menjadi pendiri Budi Utomo pun berjiwa besar menerima keputusan. Mereka juga merasa masih muda dan masih sibuk dengan sekolahnya. Tidak lama kemudian, setelah kongres tersebut, mulailah bermunculan cabang-cabang Budi Utomo yang didirikan di daerah-daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa. B. Menjadi pergerakan politik. Hingga beberapa tahun sejak berdiri Budi Utomo, konsisten dengan perjuangan melalui bidang sosial, budaya. Hal itu membuat beberapa anggota menganggap gerakan organisasi ini terkesan lambat. Apalagi
Budi Utomo memiliki hubungan yang cukup dekat dengan pemerintahan karena para pengurusnya sebagian besar terdiri dari para pegawai pemerintah. Hal ini kemudian membuat para anggota yang tidak sabar keluar dari organisasi. Beberapa dari mereka adalah Dr. Cipto Mungkusumo dan Suwarni Suryaningrat. Gerakan Budi Utomo mulai mengarah ke politik dan terjadi saat diselenggarakannya Kongres di Solo pada 24 sampai 26 Desember 1935. Pada kongres tersebut terjadi fusi atau penggabungan antara Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI dengan Budi Utomo menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya atau Parindra. Perubahan pola gerakan ini tidak lepas dari pengaruh Dr. Sutomo setelah pulang dari Belanda. Selama di Belanda, Dr. Sutomo mendapat banyak pengalaman perjuangan memimpin Perhimpunan Indonesia yang kebanyakan bergerak dalam bidang politik. Itu saja penjelasan kronologi organisasi Budi Utomo. Berikutnya teman Eka menjelaskan. Yang ketiga adalah peran-peran tokoh. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan merupakan organisasi pergerakan kebangsaan Indonesia pertama. Organisasi ini didirikan oleh sekelompok pelajar Jawa dan Cina yang ingin memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia. Beberapa tokoh penting dalam berdirinya Budi Utomo antara lain adalah yang pertama, Dr. Sutomo. Dr. Sutomo adalah pendiri Budi Utomo dan merupakan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ia juga merupakan anggota Jongen Nederlands Partij atau JN Partij yang merupakan partai politik Belanda yang didirikan oleh pelajar Indonesia. Yang kedua, Dr. Cipto Mangunkusumo. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah salah satu pendiri Budi Utomo dan juga merupakan anggota JN Partij. Ia merupakan tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga berperan dalam pendirian Partai Nasional Indonesia Pusat atau PNI. Yang ketiga, Dr. Soekarno. Dr. Soekarno adalah salah satu anggota awal Budi Utomo dan juga merupakan anggota JN Partij. Ia kemudian menjadi tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan organisasi Budi Utomo mengalami kemunduran. Jadi di sini terdapat dua faktor utama, yaitu yang pertama adalah keanggotaan Budi Utomo yang terbatas hanya untuk kalangan elit, khususnya penduduk Jawa dan Madura. Jadi, ini membuat Budi Utomo tidak dapat menjangkau berbagai golongan masyarakat yang lebih luas di seluruh kepulauan Nusantara. Kemudian yang kedua, munculnya Serikat Islam pada tahun 1912 menawarkan pendekatan yang lebih inklusif. Dan organisasi ini membuka keanggotaannya bagi masyarakat dari berbagai suku, daerah, dan latar belakang sosial di seluruh Indonesia. Jadi organisasi ini berbeda dengan organisasi Budi Utomo yang anggotanya sangat terbatas. Kemudian, Serikat Islam juga lebih berfokus pada kesejahteraan sosial ekonomi rakyat kecil, terutama pedagang-pedagang kecil yang merasa dirugikan oleh praktik-praktik monopoli perdagangan asing. Karena keanggotaannya yang lebih luas dan inklusif, Serikat Islam lebih cepat mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat. Dengan demikian, popularitas Serikat Islam meningkat dan mulai menggeser peran Budi Utomo dalam pergerakan nasional. Keterbatasan ruang lingkup Budi Utomo dan persaingan dengan organisasi yang lebih inklusif seperti Serikat Islam menjadi penyebab utama kemunduran organisasi ini. Berikut dampak dari organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan salah satu organisasi yang pertama kali muncul di Indonesia dan memiliki peranan penting dalam pergerakan nasional. Berikut adalah dampak positif dan negatif dari organisasi Budi Utomo terhadap pergerakan nasional. Yang pertama, dampak positif. 1. Kesadaran nasional. Budi Utomo berhasil meningkatkan kesadaran politik di kalangan rakyat Indonesia yang sebelumnya tidak terlalu peduli terhadap masalah kebangsaan dan politik.
Organisasi ini mendorong masyarakat untuk lebih mengenai identitas dan hak-hak mereka sebagai bangsa. Yang kedua, pengembangan pendidikan. Salah satu tujuan Budi Utomo adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan yang lebih baik sehingga banyak generasi muda yang terdidik dan berkontribusi pada pergerakan nasional selanjutnya. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan. Budi Utomo mengedepankan semangat persatuan di antara berbagai suku dan daerah di Indonesia. Mereka berusaha menyatukan berbagai elemen masyarakat untuk bersatu dalam perjuangan melawan penjajahan. Yang keempat, inspirasi bagi organisasi lain. Keberhasilan Budi Utomo menjadi inspirasi bagi berdirinya organisasi-organisasi nasional lainnya, seperti Syarikat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan lainnya yang masing-masing memiliki tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Berikut dampak negatif. Yang pertama, keterbatasan fokus. Budi Utomo awalnya lebih fokus pada isu-isu budaya dan pendidikan daripada perjuangan politik langsung. Hal ini dianggap kurang mencerminkan aspirasi rakyat yang lebih luas dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, elitis dan pendidikan tinggi. Organisasi ini cenderung elit dan didominasi oleh kalangan terdidik, terutama dari prinyai atau kelas sosial atas, sehingga terkadang tidak mewakili suara rakyat bawah. Hal ini dapat menyebabkan jarak antar pemimpin dan rakyat biasa. Yang kedua, perpecahan. Meskipun Budi Utomo berhasil untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat, keberadaan beberapa organisasi lain yang muncul setelahnya kadang menghadirkan perpecahan dalam pergerakan nasional. Yang ketiga, respon terhadap penjajah. Dalam beberapa pandangan, Budi Utomo dianggap kurang agresif dalam menanggapi penindasan oleh pemerintahan kolonial Belanda, memilih untuk berjuang melalui jalur pendidikan dan kultural saja, bukan resiting secara langsung. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang latar belakang, kronologi, dan dampak dari Budi Utomo, organisasi Budi Utomo. Yang berikutnya itu organisasi Indispartij. Kepada teman Tania saya persilakan. Indispartij adalah sebuah organisasi yang penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah latar belakang berdirinya Indispartij. Indispartij atau Partai Hindia adalah organisasi politik yang didirikan pada tahun 1912 di Bandung oleh 3 tokoh besar, yaitu Edi Marsaman, Douwes Dekker, dan Dr. Cipto Mangkusumo. Organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan menantang pemerintahan kolonial Belanda yang menindas rakyat pribumi. Ada beberapa latar belakang yang mendorong berdirinya Indispartij. A. Ketidakpuasan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Anggota-anggota Indispartij merasa bahwa kebijakan pemerintah kolonial Belanda telah merugikan bangsa Indonesia. Mereka menentang politik diskriminasi yang diterapkan pemerintah kolonial yang membatasi hak-hak politik, ekonomi, dan sosial orang di Indonesia. Ketidakadilan ini menjadi pendorong utama lahirnya organisasi ini. 1. Pengaruh pemikiran nasionalisme. Pada awal abad ke-20, pemikiran-pemikiran nasionalisme yang dipengaruhi oleh gerakan-gerakan di negara lain mulai berkembang. Tokoh-tokoh seperti Douwes Dekker yang pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah kolonial mulai mengkritik keras sistem kolonial dan memperjuangkan kesetaraan bagi orang Indonesia. Mereka merasa bahwa perjuangan untuk kebebasan tidak bisa dilakukan hanya dengan cara damai dan harus melibatkan perjuangan politik yang lebih nyata. 2. Kesadaran akan identitas bersama. Salah satu gagasan utama dari Indispartij adalah bahwa bangsa Indonesia memiliki identitas bersama sebagai Indo, meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya. Mereka percaya bahwa persatuan dan kesatuan seluruh bangsa Indonesia tanpa memandang golongan bisa membawa perubahan besar untuk melawan kolonialisme. 3. Pengaruh gerakan di luar negeri.
Gerakan-gerakan kemerdekaan di negara-negara lain, terutama di Asia, juga mempengaruhi pendirian Indies Partij. Mereka terinspirasi oleh kebangkitan nasionalisme di negara-negara seperti India dan Filipina, yang pada saat itu sedang memperjuangkan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial. Indies Partij adalah salah satu organisasi yang mendahului gerakan kemerdekaan yang lebih besar di Indonesia. Meskipun akhirnya dibubarkan oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1913, organisasi ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pemikiran dan semangat yang dikembangkan oleh Indies Partij kemudian menginspirasi banyak organisasi pergerakan lainnya, seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI yang lebih diradikal dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Baik, yang berikut tujuan didirikannya Indies Partij. Tujuan Indies Partij dalam Anggaran Dasar Indies Partij Pasal 2 dirumuskan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk membangun patriotisme semua Indies kepada tanah air yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka. Yang kedua, mengajukan kerjasama antar dasar persamaan ketatanegaraan. Yang ketiga, memajukan tanah air Hindia. Yang keempat, mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Yang ketiga, kronologi Indies Partij. Pada tanggal 17 Desember 1911, The Indies Bond mengadakan rapat umum di Jakarta dengan EFE Douwes Dekker sebagai pembicara tunggal. Pada tanggal 25 Agustus 1912, The Indies Bond mengadakan rapat kembali di Jakarta dan memperoleh hasil pembentukan panitia tujuan untuk membantu komisi peneliti. Pada tanggal 25 Desember 1912, bertepatan dengan hari Natal, diadakan rapat peresmian Anggaran Dasar Indies Partij. Susunan pengurus sebagai berikut: EFE Douwes Dekker sebagai Ketua Indies Partij, sedangkan Dr. Tijipto Moengkoesoemo sebagai Wakil Ketua. Kemudian yang berikutnya teman-teman ada penyebab kemunduran Indies Partij. Jadi Indies Partij tidak mendapatkan izin yang sah dari pemerintah Belanda sehingga organisasi tersebut itu dianggap sebagai organisasi terlarang. Penangkapan dan pengasingan ketiga tokoh yaitu 3 serangkai membuat kemunduran bagi Indies Partij, serta pengaruh Serikat Islam yang semakin kuat di kalangan masyarakat, maka banyak para penerus Indies Partij yang mengikuti jejak Serikat Islam. Dengan demikian, Indies Partij semakin lemah dan mati dengan sendirinya. Yang berikutnya itu peran tokoh-tokoh yang terlibat aktif dalam organisasi Indies Partij. Yang pertama itu Douwes Dekker atau Danurja Setiabudi. Dia seorang tokoh berdarah campuran Belanda Indonesia yang memiliki semangat kuat melawan kolonial Belanda. Ia mengajak rakyat pribumi atau keturunan Indo-Belanda untuk bersatu melawan penjajah. Yang kedua itu Tijo Manikusumo. Bersama Douwes Dekker, ia aktif dalam perjuangan politik menuntut kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal dengan kritik tajamnya terhadap kolonialisme dan menjadi salah satu motor penggerak utama Indies Partij. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara atau Sarwi Saningrat. Tokoh ini dikenal dengan tulisannya yang berjudul As Nederland Was, yaitu artinya itu seandainya aku seorang Belanda. Ini mengkritik kebijakan kolonial yang ada di Indonesia. Karena tulisan ini, ia diasingkan ke Belanda bersama Tijo Manikusumo dan Douwes Dekker. Setelah diasingkan, ia semakin aktif dalam pergerakan nasional dan pendidikan. Budi Utomo lebih berfokus pada aspek sosial dan pendidikan, sementara Indies Partij lebih condong pada perjuangan politik dan cita-cita kemerdekaan penuh bagi Indonesia. Yang keenam, dampak. Indies Partij didirikan pada 1912, memiliki dampak positif dan negatif terhadap pergerakan nasional Indonesia, yaitu sebagai berikut. Dampak positif: 1. Kesadaran nasionalisme, mendorong kesadaran politik dan semangat perjuangan kemerdekaan di kalangan rakyat. Yang kedua, kesejahteraan,
memperjuangkan hak-hak politik dan sosial bagi seluruh penduduk tanpa memandang ras. Yang ketiga, gerakan politik menjadi pionir dalam membangun organisasi politik yang lebih radikal dan non kooperatif dan berikut dampak negatif. Yang pertama, perpecahan etnis dikenal sebagai partai elit yang tidak mewakili seluruh kelompok masyarakat, menyebabkan ketegangan antar etnis. Yang kedua, ketegangan dengan Belanda, memicu konflik dengan pemerintah kolonial yang menganggapnya sebagai ancaman. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti dan ingin bertanya kepada kelompok kami berikan kesempatan. Dan setiap kelompok itu minimal 1 pertanyaan. Kepada teman Fanstein. Oke, baik teman-teman, saya Fanstein dari kelompok 3. Saya ingin bertanya terkait kemunduran Budi Utomo. Nah, tadi dijelaskan bahwa kemunduran Budi Utomo karena adanya lahir organisasi-organisasi lain seperti Serikat Islam. Nah, saya ingin bertanya, kan kedua organisasi ini bertujuan sama-sama untuk melawan kolonialisme. Namun, kenapa malah Budi Utomo ini dengan lahirnya Serikat Islam malah mengalami kemunduran? Apakah ada terjadi konflik antara mereka atau apa? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman Fanstein. Mungkin ada teman kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, ini aja. Baik, jika tidak ada, izinkan kami untuk berdiskusi pertanyaan dari teman Fanstein. Ini fokus dulu. Baik, mungkin kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan. Saya persilahkan kesempatannya. Jadi, saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana reaksi pemerintah kolonial Belanda terhadap keberadaan Indis Party? Baik, mungkin karena waktunya tidak cukup. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi kami melanjutkan jawaban dari pertanyaan teman-teman itu minggu depan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.